Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian berlaku adil, berbuat ihsan, dan berbuat baik kepada karib kerabat kita, berbagi dengan sanak famili. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya nikmat Allah kepada kita setiap malam, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat. Allah tak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang bisa dijangkau oleh pandangan mata kita, yang bisa didengar oleh pendengaran kita, bahkan lebih dari itu, nikmat yang tidak bisa kita merasakannya dengan kasat mata ataupun pendengaran, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang masih melekat di hati sanubari kita, bahkan lebih mahal dari dunia dan seisi ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Safar, tanggal 23 Safar 1443. Allah masih memberikan kita kesempatan, bapak-bapak bisa menggerakkan langkah kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang Allah muliakan ini. Semoga langkah kaki serta ayunan tangan kita ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di buku catatan amal kebaikan kita yang sebanding dengan bersedekah, kata Nabi. Wa bi kulli qutwatin tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya sebanding dengan bersedekah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jumat yang akan datang tidak ada jaminan bapak-bapak, saudara-saudara dapat menghadiri Jumatan. Mungkin kita dalam keadaan sakit yang parah, berat, atau mungkin kita dalam perjalanan yang jauh, atau kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya Jumat kali ini seolah-olah adalah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga menjadi Jumatan yang berkualitas. Dan apa yang kita kerjakan, mulai dari bangun tidurnya kita di subuh hari tadi sampai akhir hayat kelak,
semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak bersalawat dan salam kepada Nabi. Kita berharap di akhirat kelak nantinya kita dipertemukan dengan beliau di surganya Allah dan dapat kita minum di telaga Al-Kautsar yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatib selalu berpesan, berwasiat khususnya kepada diri khatib dan pada umumnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, dimanapun kita berada, baik kita berada di tempat yang sunyi sekalipun, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak dilihat oleh siapapun, yakin dan percaya kita ada Sang Maha melihat apa yang kita kerjakan, ada Sang Maha mendengar apa yang kita ucapkan, ada Sang Maha mengetahui apa yang kita niatkan. Jangankan apa yang kita kerjakan, jangankan apa yang kita ucapkan, yang terbetik di hati kita Allah Maha tahu. Alimul ghaibi wa syahada, Allah mengetahui yang gaib apalagi yang nyata. Wa fi kulli zaman, kapanpun waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore hari, petang hari, malam, bahkan mau tidur pun kita khawatir dan takut kita sekiranya Allah mencabut nyawa kita ketika itu kita sedang berbuat maksiat kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Pada Jumat kali ini, khatib membawakan judul yang telah ditetapkan oleh MDI Kecamatan Bangkinang Kota dengan tema memperhatikan karib kerabat. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, berbuat baik atau memperhatikan karib kerabat. Timbul pertanyaan oleh kita, siapa itu karib kerabat? Karib kerabat adalah orang yang memiliki hubungan dengan kita, orang yang memiliki hubungan dengan kita. Hai kaum muslimin, siapa saja? Yang pertama, kakek kita, baik kakek sebelah ayah atau kakek sebelah ibu. Yang kedua, nenek kita, baik nenek sebelah ayah atau nenek sebelah ibu. Saudara kandung. Yang ketiga, saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, saudara seayah, satu ayah lain ibu. Yang kelima, seibu, lain ayah tapi satu ibu. Yang keenam, anak-anak mereka, anak datuk, anak nenek, anak saudara ayah kita atau anak saudara ibu kita. Itulah karib kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat yang menyuruh kita memperhatikan karib kerabat. Bahkan khatib Jumat selalu di akhir khutbah kedua membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian berlaku adil, berbuat ihsan dan berbuat baik kepada karib kerabat kita, berbagi dengan dunsana famili. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Setiap Jumat kita mendengar khatib membacakan itu.
Pernahkah bapak-bapak memperhatikan ayatnya? Pernahkah kita membuka di dalam Al-Quran ayat tersebut? Setiap Jumat, dalam sebulan 4 kali Jumatan, kali 12 bulan, kali beberapa tahun kita pergi Jumatan. Adakah kita mentadabburi ayat tersebut? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurbah, berbagi dengan sanak famili atau karib kerabat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan, begitu indah ajaran Islam. Tidak hanya kita berbakti kepada ayah dan bunda saja, tetapi Islam mengatur kita bagaimana hubungan kita dengan sanak famili, karib kerabat. Terkadang kita dengan famili kita kurang bagus hubungan. Terkadang dengan saudara kandung kurang akur, tidak akrab. Dengan orang lain karibnya dekat sekali, dengan orang lain pulang sanaknya, tetapi dengan keluarga sendiri qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim, disebabkan harta yang sedikit, bahkan sampai ke pengadilan karena pembagian harta menurut dia tak adil. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah An-Nisa ayat 36, "Waqullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurbah." Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan berbuat syirik. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan Allah untuk berbuat ihsan, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, Allah letakkan berbuat baik, memperhatikan sanak famili. Diperintah yang ketiga, wabizil qurbah, dan dengan karib kerabat hendaklah engkau berbuat baik. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Dengan orang lain kita bisa bermanis muka, dengan orang lain bisa kita tertawa senyum, tetapi dengan saudara sendiri jauh. Kita memandang keberhasilan itu dengan harta benda. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, berbuat baik kepada karib kerabat. Ingatlah kita ketika dulu kita masih kecil-kecil, masih anak-anak, kakak kita, abang kita, ketika ayah meninggal dunia, siapa yang menjadi ayah? Tentu ayah abang kita yang tertua. Terkadang mereka lambat menikah karena ingin menyekolahkan adik-adiknya. Terkadang mereka tak menikah sama sekali karena membesarkan adik-adiknya. Ibu tak berdaya mencari nafkah, terpaksa abangnya yang mencari nafkah. Terkadang ibu kita yang meninggal, kita masih kecil, kakak perempuan kita lah yang menjadi ibu kita. Rela mereka tak sekolah, rela mereka tidak berpendidikan tinggi, asal adik-adiknya berpendidikan, asal adik-adiknya sekolah. Ketika adiknya sudah menjadi orang, lupa akan jasa daripada abang atau kakaknya. Adakah kita
dahulu. Di zaman saat ini sulit mendapatkan seperti itu. Mungkin ada sedikit sekali. Apa kata istrinya? Bang, adik-adik abang itu masih kecil, masih ingusan. Kita jual aja apa benda, tak tahu mereka. Itu abang sekarang, itu ipar sekarang. Kalau ipar dahulu, mereka sangat memperhatikan adik-adiknya, abang-abangnya memperhatikan adik-adiknya, kakak-kakaknya memperhatikan adik-adiknya. Ketika ada acara di musola, di masjid, dia bawa snack kawah ke rumah, dimasukkan agar-agar dalam sakunya. Bayangkan saking sayangnya sama adiknya, ketika adiknya tak pergi acara tersebut. Bagaimana dengan kita? Aturannya kita saudara-saudari kita perhatikan. Abang kita tuh tak bagus rumahnya, yuk kita sama-sama sum-sum menyumbang agar rumah abang kita itu bagus seperti mana rumah kita. Karena abang kita lah kita seperti ini, karena kakak kita lah yang membuat kita seperti ini. Adakah kita berpikir seperti itu? Ingatlah kita, bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita di meja makan atau kita bersimpuh di ruang makan bersama kakak adik, berebut-rebutan makan, begitu bahagianya kita. Tetapi sudah dewasa, sudah tua, kita lupa akan kemesraan romantisnya kita bersama kakak abang kita. Allahu Akbar. Bagaimana kita berbuat baik kepada karib kerabat kita? Yang pertama, apabila kita punya rezeki, perhatikanlah berusaha kita, karena lebih afdal memperhatikan keluarga ketimbang memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Lihatlah abang kita, lihatlah kakak kita, lihatlah sepupu kita. Terkadang ibu kita meninggal, kita tinggal sama mak sepupu kita. Ayah pergi mencari istri lagi. Yang kedua, bagaimana kita berbuat baik kepada karib kerabat? Kita kunjungi mereka. Bukan menunggu hari raya saja kita berkunjung, tetapi ketika kita ada kesempatan, mari kita kunjungi dunsanak kita, saudara ayah kita, saudara ibu kita, saudara nenek kita, saudara kakek kita. Kunjungilah mereka. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW yang patut kita lestarikan. Yang ketiga, bagaimana berbuat baik kepada karib kerabat? Jika ada saudara kita, adik kita, kakak kita, famili kita, berusaha kita, ada yang bengkok, tolong diluruskan. Yang keruh, tolong dijernihkan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah nasihat kepada karib kerabatmu yang terdekat. Beri nasihat. Kalau kita selaku abang, berilah contoh yang terbaik bagi adik-adik kita. Kalau kita yang kecil, hormatilah yang tua. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laisa minna man lam, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa wuqira kabirana. Orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua. Begitu indah ajaran Islam. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita menyayangi yang kecil, yang muda, dan menghormati yang tua. Dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan, laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil, wa wuqira kabirana, tidak menghormati yang tua. Bagaimana sikap kita terhadap bersama famili kita? Yang pertama, mendahulukan mereka sebelum mendahulukan orang lain.
dahulukan ketimbang orang lain. Apa kata Allah? Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah kamu nafkahkan terlebih dahulu falil walidaini, kepada kedua orang tuamu, wal aqrabin, kepada karib kerabat. Tentu karib kerabat yang susah, tentu karib kerabat yang memerlukan uluran tangan kita, yang memerlukan bantuan kita. Kita ulurkan tangan kita dengan membantu mereka. Yang selanjutnya wal yatama, baru anak yatim. Bayangkanlah kaum muslimin, kalau ada umatmu bertanya kepada Muhammad tentang nafkah yang mesti mereka keluarkan, katakanlah hai Muhammad, yang patut mereka keluarkan terlebih dahulu kepada siapa? Falil walidaini, kepada ayah dan bunda. Yang kedua wal aqrabin, karib kerabat. Terkadang kita dengan orang lain kita curang, murah, mudah berbagi, tetapi dengan sanak famili berat, susah mengeluarkan. Padahal Islam mengatur falil walidain, kepada orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, baru yang ketiga anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang miskin. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada karib kerabat? Yang kedua, bersedekah kepada mereka. Kalau sekiranya ada saudara kita memerlukan kebutuhan, tak cukup dengan kehidupannya dalam sehari-hari, mari kita memikirkan bagaimana sanak famili kita bisa merasakan nikmat hidup di dunia dan nikmat untuk menggapai akhirat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billah wa bil akhirah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa balas sabil wasa'ina fi riqab. Apa kata Allah? Laisal birra, bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, amana billah, beriman betul-betul kepada Allah, wal yaumil akhir, yakin dengan keberadaan hari akhirat, wal malaika, yakin dengan keberadaan malaikat, terutama malaikat raqib dan atid, malaikat sebelah kanan dan malaikat sebelah kiri, pencatat amal. Lebih dahsyat pengamatannya daripada CCTV. Wal kitab, yakin dengan kitab-kitab Allah, Al-Quran terutama. Wan nabiyyin, beriman dengan para nabi. Selanjutnya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, hendak kalian gunakanlah harta yang kalian cintai itu untuk karib kerabat kalian. Terkadang karena kita takut sama istri, tidak memperhatikan karib kerabat. Terkadang karena takut itu, lupa dengan karib kerabat kita. Hendaknya kita dikumpulkan oleh Allah bersama karib kerabat kita di surganya Allah.
faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.